Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Paul dengan NIM A03245507, kelas Agro Ekoteknologi B angkatan 2004. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang manajemen komunikasi dalam penyuluhan. Jadi, tugas ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah dasar-dasar komunikasi penyuluhan pertanian. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah proses perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan dan evaluasi terhadap komunikasi yang dilakukan agar informasi yang disampaikan tersampaikan secara efektif kepada sasaran. Dalam konteks penyuluhan pertanian, manajemen komunikasi berarti bagaimana seorang penyuluh merencanakan dan mengolah komunikasi dengan petani atau kelompok tani agar informasi tentang teknologi atau praktik pertanian baru dapat dipahami dan diterapkan. Yang kedua itu, mengapa komunikasi penting dalam penyuluhan pertanian? Baik, karena inti dari penyuluhan pertanian adalah mengubah perilaku petani agar mereka mau dan mampu mengadopsi teknologi pertanian baru, meningkatkan hasil dan kualitas produksi, mengolah lahan dan sumber daya secara berkelanjutan. Tanpa komunikasi yang baik, penyuluhan bisa gagal karena informasi tidak sampai ke petani tidak mengerti maksudnya, tidak ada kepercayaan antara penyuluh dan petani. Yang ketiga itu unsur-unsur komunikasi dalam penyuluhan. Adapun unsur penjelasan yaitu komunikator. Komunikator ini yaitu penyuluh pertanian atau orang yang menyampaikan informasi. Yang kedua itu pesan, materi penyuluhan. Misalnya itu cara tanam padi atau pemupukan organik dan lain-lain. Selanjutnya itu media. Media ini sebagai alat bantu untuk penyuluhan. Misalnya itu gambar, video, HP, dan lain-lain. Selanjutnya itu saluran cara komunikasi atau tatap muka, bisa lewat Zoom atau WhatsApp atau radio. Selanjutnya itu ada yang dinamakan komunikan. Komunikan ini sasaran penyuluhan atau petani, kelompok tani. Yang terakhir itu umpan balik. Umpan balik ini bagaimana tanggapan dari petani atas pesan yang disampaikan. Bagian yang keempat itu tahapan manajemen komunikasi penyuluhan. Bagian pertama, perencanaan komunikasi, menentukan siapa sasaran penyuluhan, menentukan materi apa yang dibutuhkan oleh petani, menyusun bahasa dan media yang cocok dengan kondisi lokal. Yang kedua itu pelaksanaan komunikasi, melakukan penyuluhan secara partisipatif dan dialogis, menggunakan metode sesuai atau demo, lapangan, diskusi, ceramah atau video, menyampaikan pesan dengan bahasa sederhana, lokal dan akrab. Yang ketiga itu monitoring dan evaluasi, mengukur apakah petani memahami informasi, melihat apakah ada perubahan sikap atau tindakan, melakukan tindakan lanjut jika diperlukan. Penyuluhan lanjutan. Bagian kelima itu strategi komunikasi yang efektif dalam penyuluhan. Dalam hal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh petani. Bisa kita hindari istilah teknik. Yang kedua itu libatkan petani secara aktif dalam diskusi, tunjukkan contoh langsung atau demonstrasi, tidak hanya teori. Gunakan cerita atau pengalaman nyata agar lebih menarik. Gunakan media digital jika memungkinkan atau bisa video, WhatsApp atau podcast. Bangun hubungan emosional dan kepercayaan antara penyuluh dan petani. Yang keenam itu hambatan komunikasi dalam penyuluhan. Adapun hambatannya yaitu bisa kita contohkan
Bahasa tidak bisa dipahami, menggunakan istilah teknis atau mungkin ini bahasa-bahasa tinggi yang asing bagi petani. Nah, budaya yang berbeda, petani tidak menerima karena bertentangan dengan adat. Teknologi sulit dijangkau petani, tidak punya HP, Android, dan lain-lain. Kurangnya kepercayaan petani, ragu terhadap informasi baru karena pernah gagal. Adapun solusinya yaitu adaptasi, pendekatan personal, pelatihan berkelanjutan, dan menghargai kearifan lokal. Baik, kesimpulannya yaitu manajemen komunikasi yang baik dalam penyuluhan pertanian adalah kunci sukses perubahan perilaku petani. Dengan komunikasi yang tepat sasaran, berbasis kebutuhan, dan melibatkan partisipasi aktif petani, maka tujuan penyuluhan bisa tercapai. Petani yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.